Halo sahabat bola.com, kali ini bola.com agak lain. Kami menyambangi studionya Bang Oki Rengga. Halo. Bang, kita kali ini mau ngobrolin sesuatu yang gak hubungan sama film nih. Ya, tentang sepak bola. Ya, agak aneh ya kalau bola.com ngomongin film ya. Udah lari dari jalur tuh. Kita ngomongin timnas nih Bang, yang lagi ngomongin akan timnas. ngomongin timnas yang akan melakukan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 nih Bang. 2026. Kita udah selangkah lagi mau ke putaran ketiga nih Bang. Ya. Oke, kita akan bahas yang soal timnas lawan Filipina nih Bang. Nah, kira-kira nih Bang, sebagai ya pengamat penikmat sepak bola Indonesia lah. Kira-kira nanti seperti apa nih Bang jalannya pertandingan timnas Indonesia lawan Filipina? Kalau secara hitung-hitungan, secara di atas kertas lah ya, kita harusnya unggul lah dari Filipina. Secara kertas ya. Tapi kan kalau di lapangan nggak ada yang tahu. Karena kalau udah di lapangan biasanya yang bicara tuh mental pemain kayak begitu. Bagus pun pemain, kalau mentalnya nggak ada, dia nggak bisa nerima apa yang pelatih instruksikan. Secara skuad, secara permainan, harusnya kita bisa menang lawan Filipina. Melihat pertandingan pertama di Filipina juga, kita punya peluang bisa cetak gol. Harusnya kita bisa menang pertandingan kali ini. Di kandang sendiri ya Bang? Di kandang sendiri, lagi dapat dukungan penuh dari supporter timnas kan, kayak begitu. Kalau melihat kinerja ini kan kemarin lawan Tanzania atau sebelum-sebelumnya, kalau lihat kinerja Sintayong sendiri Bang menjelang pertandingan ini seperti apa sih, racikannya, taktiknya atau apa? Menurut Abang seperti apa nih Bang? Ini kebetulan kita take-nya sebelum pertandingan lawan Irak ya. Jadi kita nggak tahu apa yang formasi apa yang diturunkan ketika lawan Irak. Tapi melihat kemarin pertandingan lawan Tanzania, walaupun nggak bisa nyetak gol, jelas itu masih jadi PR utamanya Sintayong ya, lini depannya. Belum ketemu pemain yang bisa jadi goal getter, bisa nemu pemain yang punya naluri nyetak gol yang bagus. Tapi melihat secara permainan, kompak defense-nya oke, ketika bertahan kita turun sama-sama, ketika menyerang kita nyerangnya sama-sama. Secara permainan oke, walaupun itu friendly apa ya bilangnya ya, latihan ya. Ya, uji tanding ya, latihan internasional lah kita bilangnya kemarin. Latihan internasional yang ditonton ribuan orang. Aneh banget tuh. saking sudah bagusnya nih timnas Indonesia. Jadi banyak sekali penontonnya. Bahkan uji coba latihan aja ditonton segitu banyak gitu. Tapi apa namanya Bang? Kan ini kan timnas masalah utamanya masih sama nih di lini depan ya. Kalau lihat besok ini dia sudah mau gabung nih, Bang Jai udah mau gabung, datang besok. Terus ada di lini belakang ya, lini tengah juga hampir ini kayaknya kan mungkin terbaik ya bisa kita turunkan. Oke, lawan Irak mungkin agak berat. Lawan Filipina. Tapi dibilang agak berat, nggak berat-berat kali juga menurutku. Kalau melihat ya optimis lah, ngelihat kedalaman skuad yang ada sekarang ya. Waktu main di Irak yang pertama kan kita belum ada Tom Hai, belum ada Orat Mangun juga, belum ada Bang Jai juga. Bang Jai tapi nggak bisa main juga lawan Irak. Bang Jai baru bisa main lawan Filipina. Ngelihat skuad yang ada, lawan Irak tidak terlalu menakutkan juga sih sebenarnya. Walaupun memang kemarin dibilang kita dibantai sama Irak 5-1 semua segala macam, itu bukan satu hal yang menurutku bukan satu hal yang harus jadi beban untuk pertandingan selanjutnya, karena ternyata Iraknya yang bagus sekali. Terbukti ketika Piala Asia jelas Irak bagus sekali mainnya kemarin. Dan kali ini dengan skuad yang sudah makin lengkap, tidak terlalu mengkhawatirkan lah untuk lawan Irak. Minimal kita tidak akan kalah lah. Lawan skornya Irak. Nanti kita simpan di terakhir. Iya, makanya paling nggak kita tidak akan kalah lah lawan Irak. Dan persiapan lawan Filipina, Sintayong kayaknya sudah tahu lah formasi terbaik yang bakal dia turunkan. Bisa lah ya lawan Filipina. Bisa lah. Kalau ngomongin sekarang ini yang masih dibahas juga sampai hari tadi, ada 2 pemain yang disetujui akan dinaturalisasi lagi. Kalau ngomong naturalisasi ini kan timnas Indonesia selama Sintayong ini kan kenceng banget di beberapa tahun. Kalau menurut Bang Oki, naturalisasi di timnas Indonesia itu berhasil atau enggak? Terus kira-kira akan berlangsung sampai kapan idealnya gitu? Kalau untuk saat ini bisa dibilang berhasil, tapi tidak dengan
prestasinya ya. Gimana ya bilangnya? Kalau prestasi kita berprestasi. Kayak kemarin kita bisa lolos 8 besar. Kita bukan di Piala Asia. Piala Asia itu kita 16 besar yang senior. Ya, senior. Yang U23 kita sampai semifinal. Ya, sampai semifinal. Itu prestasi terbaik. Sampai kapan? Ya, kita nggak tahu ya kebutuhan Sintayong ya. Butuhnya seperti apa. Kalau masalah persaingan, itu biar jadi persaingan pemain aja. Karena menurutku pemain yang bagus pasti sudah siap lah dengan persaingan. Kalau pemain mentalnya bagus kayaknya nggak ada masalah lah dengan tapi harus diakui naturalisasi membawa efek positif juga gitu untuk pastilah kan jadi ada persaingan. Jadi tidak terlalu sepele pemain-pemain. Kalau tidak ada naturalisasi seperti sekarang ini, diaspora lah ya. Ya diaspora, kita sebut diaspora. Diaspora. Kalau tidak ada program diaspora ini, mungkin pemain-pemain kita ngerasa nyaman dengan posisinya. Aku selalu dipanggil timnas kok. Aku selalu jadi langganan timnas. Begitu Sintayong datang, dia cutting generation. Pemain-pemain yang jadi langganan timnas dia buang semua. Kita harus akuin ini masih pemain muda semua nih, yang dia gabungin. Paling muda lah di Piala Asia kemarin ya. Paling muda di Piala Asia kemarin. Dan ini kan maksudnya cerah nih, bisa untuk 8 atau 10 tahun ke depan lagi nih anak-anak ini. Kalau mereka gabung terus mainnya bareng terus, kayaknya bisa jadi sesuatu nih untuk sepak bola kita. Kalau menurut Bang Oki, dengan adanya naturalisasi ini akan memotivasi pemain lokal kita untuk berani main di liga luar negeri gitu, mengambil tantangan nggak? Iya sih harusnya ya. Tapi sebenarnya nggak harus ada itu. Diaspora. Ya seharusnya emang seperti itu. Kalau ada tawaran main di luar ya keluar. Terlalu nyaman, terlalu besar kayaknya gajinya di Liga Indonesia untuk ukuran pemain lokal nih. Makanya kemarin kan ada polemik pemain asing 8. Ya, betul. Itu kayaknya untuk nekan harga-harga pemain lokal yang nggak masuk di akal ya makinan. Setuju nggak? Enggak sih menurutku. Kalau memang kualitasnya bagus, oke-oke aja. Tapi kalau kualitasnya... Jangan sampai asal-asalan ya pemain asing. Kalau kualitasnya belum kayaknya terlalu mahal. Kalau pembatasan gaji pemain lokal biar nggak terlalu tinggi gimana? Boleh aja menurutku. Nggak ada masalah. Tapi itu kan balik lagi ke finansial klub ya. Iya benar. Kenapa? Kalau klubnya punya uang banyak, ya terserahmu lah. Gitu mau kau gaji mahal pemainmu silahkan. Kadang ada beberapa klub memaksakan diri pada akhirnya nggak punya uang. Itu yang nggak boleh ya bang? Ya klub nggak punya uang, dia mau nggak mau dapat pemain yang ala kadarnya kan. Nah itulah yang buat klub jadi mungkin degradasi semua segala macam. Ini balik lagi kesiapan klub terhadap finansial. Tapi kalau klub sekarang menyiasati dengan mendatangkan pemain asing, regulasinya pemain asing bisa 8 sekarang. 8 kan ya? Pemain asing sekarang ya. 7+1, 6+2 ya. Atau pokoknya yang main hanya 5 aja di satu pertandingan di lapangan kan. Menurutku ya kita lihatlah ini nanti gimana. Walaupun secara secara perkembangan tidak terlalu baik untuk pemain lokal kan. Iya, karena jadi kesempatan mereka main semakin minim ya bang. Semakin minim, kesempatan mereka bergabung di klub semakin kecil kan. Iya, nah itu balik lagi. Ya kalian juga yang bikin kesempatan itu hilang. Karena banyak sekali pemain nyaman, digaji besar, tinggal pindah-pindah klub aja tapi mainnya tidak ada perkembangan, gitu-gitu aja. Kalau ini bang, rapot Sintayong selama kalau sebagai pencinta sepak bola Indonesia, rapot Sintayong selama megang timnas Indonesia menurut Bang Oki seperti masih jauh rapotnya. Seperti apa bang kalau melihat keseluruhan gitu menurut Bang Ada Oki? Di jalur lah. Dia melatih timnas masih on track lah, tidak keluar, dikasih target dia penuhin. Itu menurutku ya udah inilah pelatihnya kayak begitu aja, nggak ada intrik-intrik yang lain. Dikasih target dicapai, disuruh makasih ke klub bukan urusan pelatih. Itu bukan urusan pelatih, itu urusan, itulah fungsinya manajer klub semua segala macam. Intrik-intrik di luar seperti itu tuh harus dihilangkan lah. Udah biarkan aja pelatih fungsinya ngelatih, ngebangun sebuah tim yang bagus. Kalau tim ini bagus kan yang bangga kita juga. Jadi nggak usah diganggu lah. Kalau dia tidak berprestasi, dia ngasih target semua segala macam targetnya nggak tercapai. Nah ini baru bisa kita ganti pelatihnya. Bang, kita boleh ngimpi yang paling liar buat timnas Indonesia apa bang? Kalau Bang Oki bang? Juara Piala Asia aja dulu kali ya. Piala Asia ya? Iya.
AFF, nah bukan kelasnya lagi lah menurutku. AFF kasih kesempatan kalau memang Sintayong oke, kasih kesempatan, isinya pemain lokal semua. Jadi ada persaingan nih untuk ke timnas nih. Nah ini timnas isinya pemain lokal semua, kita lihat. Jadi Sintayong juga punya banyak stok pemain untuk semua lini dia, supaya lebih gampang. Kalau memang, karena kan sulitnya bukan maksudnya, bukan levelnya pemain-pemain diaspora ya, AFF ini ya. Lebih ke AFF ini kan bukan ajang kalender FIFA. Mereka juga, klub juga susah melepas juga. Benar, kan. kesulitannya itu. Ya. Kalau memang mereka bisa diizinin, ya nggak apa-apa. Toh mereka juga pemain timnas kan. Tapi kalau seandainya mereka sulit diizinin sama klubnya untuk bergabung di Piala AFF, ya nggak apa-apa. Ini pemain-pemain lokal yang dapat izin dari pelatih, dapat izin dari klubnya. Nah, ini saatnya membuktikan gitu. Itu sih menurutku. Jadi Piala Asia lah ya Bang. Berapa tahun lagi? Piala Asia tuh per 4 tahun ya? Iya kan? Ya, berarti nextnya 2028 kali ya? Iya kan? Ya. 2028, ya sejauh-jauhnya 32 kali ya? Bisa lah ya? Iya, sejauh-jauhnya 2032 kita harusnya sudah bisa lah. Di level itu? Di level itu, finalis, final lah. Paling enggak, ya. masalah juara nggak juara itu urusan nanti paling enggak. Ya mudah-mudahan final lah. Gitu, karena kalau kita hitung 8 tahun ke depan, harusnya pemain-pemain yang ada sekarang sudah sangat matang ya. Sudah sangat matang. Baik secara timnas maupun secara karir di klub. Betul. Selama mereka bisa jaga konsisten permainan, mereka bakal ada di usia matang untuk sepak bola Indonesia itu. Sambil kita tetap nyari regenerasinya kan. Bang, kalau pernah sih menyangka nggak kemarin bisa sampai di titik ini timnas Indonesia kemarin bisa semifinalis Piala Asia U23, kemudian di Piala Asia kita kok akhirnya lawannya Korea, lawannya itu ada di titik itu nggak sih? Nggak ada. Pernah nyangka nggak apa kita, biasanya kan lawan Vietnam, lawan Thailand lagi, lawan Vietnam lagi. Iya. Kalau itu benar-benar kayak, kayaknya memang udah naik kelas nih kita gitu. Nggak nyangka sama sekali. Aku bahkan masih banyak ketakutan, banyak nggak yakin ketika mau pertandingan lawan Australia. Kan kita sempat menang lawan Australia 1-0 dulu sebelum kita menang adu penalti sama Korea kan. Itu tuh kayak Australia nih. Australia kayak ternyata kita bisa gitu. Dengan pemain yang ada, dengan formasi pelatih. Ini salah satu kombinasi yang baik, didukung federasi yang bagus sekali gitu. Saat ini ya federasi lagi bagus-bagusnya, ke timnas ya, ke timnas, ke liga belum. Liga belum diurusin nih kayaknya sama federasi nih. Sembarangan aja masuk nih federasi ke liga nih. Terlalu suka-suka hati nih PT LIB bikin segala macamnya. Aneh, masih aneh. Kalau klub lokal sukanya apa Bang? Kalau klub? PSMS Medan dong, udah pasti. Darah seijo. Harapan buat PSMS Medan dan Liga Indonesia nih Bang. Harapan buat PSMS Medan semoga segera kembali ke Liga 1 pastinya, dan sudah pasti diurus oleh orang-orang yang benar di dalamnya supaya PSMS bisa jadi salah satu klub besar lagi di Liga Indonesia. Sedih juga ya Bang kalau nggak ada Liga 1. Sedih lah. Tahun ini untungnya ada perwakilan lah, ada Semen Padang kan. Iya, tahun benar. ini untuk Liga 1. Jadi mikirnya mudah-mudahan PSMS bisa naik ke Liga 1. Harapan untuk Liga 1, secara jadwal kalian kemarin sudah lumayan oke. Tapi secara aturan, secara hukuman untuk yang melanggar kan masih belum tegas sama sekali. Nggak tahu entah takut apa. Hukum aja kalau ada yang salah, kurangin poinnya 9 gitu. Nggak ada yang berani macam-macam. Yang bikin rusuh supporternya dikurangin poinnya. Supporter juga takut tuh kalau seandainya kita jangan bikin rusuh nih, nanti kalau kita bikin rusuh klub kita dikurangin poinnya. Didegradasi lagi kalau apalagi. Didegradasi. Agak susah itu ya. Orang yang 135 orang meninggal aja klubnya masih boleh main kok. Apalagi yang cuma ribut-ribut. Masih agak susah, makanya mereka harus lebih tegas lagi sama aturan mereka sendiri. Oke. Pertanyaan terakhir. Tebak skor, prediksi skor Indonesia Filipina. Indonesia Filipina 3-0 kayaknya.
Pede banget. Ya, pede lah. Iya, ya, pede banget. Pede lah. Harus pede. Harus 3-0. Ini lagi harusnya aku nonton langsung. Aku lupa kalau ternyata aku harus live bareng dengan bola.com. nanti kita nonton dari layar bareng. Iya, kita jadinya nobar. Jangan lupa lah kalau mau nobar tanggal 11 kita ada nobar di mana sih tempatnya? Velodrome. Di Velodrome. Ada nobar di situ. Kalian bisa datang, kita nonton rame di sana. Ada aku, ada temanku satu lagi nih. Tunggu saja. Tunggu saja. Makasih ya, Bang. Ya, terima kasih. Rengga buat waktunya. Halo, saya Oki Rengga akan hadir di acara Malamnya Bola. Kita dukung Timnas Indonesia lawan Filipina nantinya tanggal 11 Juni.